Assalamualaikum. Saatnya kita OTW ke acara Iwaba. Nah, ini saya sudah tiba di Bank BRI Pusat Cabang Ambon. Di Iwaba itu kegiatan di mana ini khusus ibu-ibu perbankan sekota Ambon, guys. Nah, ini ada seminar tentang kesehatan, cara memijat yang tepat. Jadi memijat itu tidak asal pijat-pijat ya, nanti tak salah urat kalau salah pijatnya. Jadi tidak boleh sembarangan. Dan ada untuk riwayat penyakit tertentu yang memang juga tidak bisa dipijat, hanya bisa terapi, bukan pijatan. Ketika kita menggunakan alat bantunya itu handphonenya, terserah Bapak Ibu mau pakai handphone juga boleh, tapi handphone tertentu itu tidak bisa menggunakan ke sini. Ada handphone yang cepat kering itu tidak boleh pakai, karena kalau Bapak Ibu dari dulu pakai untuk masak itu, maka nanti masalahnya itu di pori-pori orang yang menerima. Jadi harus kelembaban dari ada. Nyaut boleh, ya kalau saya itu nyaut lebih boleh. Tapi yang Jalan. Jadi pertama, minyak ini atau oil ini. Ini adalah tas, jadi gantungkan handle tas kita. Jadi tas itu tidak ditaruh-taruh lagi di kursi biar nggak jatuh-jatuh. Ini ya boleh. Berbeda keren. Iya. Sama kaki sama. Di sini juga sama. Jadi ini itu di telapak kaki ini satu di sini. Nah, dia di sini. Iya, karena nanti orang yang melakukan dia dirasakan badan. Jadi yang boleh matrisek tadi ini. Yang ketiga itu saking memerintahkan tadi memerintahkan kita ini dekat begini memerintahkan ini ataukah ini boleh, tapi kaki nggak usah belakang aja dari bahu boleh. Jadi karena mereka cuma 5 orang, jadi jangan berebutan ya. Oke, jangan berebutan. Aku mau. Ayo, bawa kursi ke depan. Oh ya. Ya, ibu bisa bantu foto. Kegiatan Iwaba di Bank BRI hari ini yang ketempatan adalah Bank BRI. Tapi setelah tangan kembali ke posisinya, bukan bentuknya jadi ibu hati-hati ya, kalau ada luka tidak boleh harus dikompres. Kalau tidak tahu, bukan kejadian benturan. Ya kakak, terima kasih. Aduh, nikmat sekali ya. Tidak bisa dipanggil ke rumah kak, ke kos maksudnya. Pijat gratis. Banyak orang.
Nah tapi ini kalau mau supaya tidak terjadi itu harus berulang-ulang. Nah teman-teman, berdasarkan materi yang saya terima ini, katanya setelah kita pemijatan, kita itu tidak boleh langsung mandi. Paling tidak itu harus didiamkan dulu setengah jam atau 30 menit gitu ya. Jadi tidak boleh langsung mandi, kena air nggak boleh, harus istirahatkan dulu tubuh Anda, harus rilekskan dulu tubuh kita ya teman-teman. Hari ini yang memijat kami adalah adik-adik mahasiswa dari Universitas Patimura Ambon. Mereka berada di jurusan PJOK. Jadi mereka memang ada mata kuliahnya tentang pemijatan gitu, atau massage istilahnya ya. Jadi mereka memberikan massage, pelatihan materi dan pelatihan massage kepada kami ibu-ibu iwaba, dan sekaligus mempraktekkan massage-nya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa pijat-pijat gratis, lumayan enak banget caranya loh. Mereka itu cocoknya buka home spa. Angin atau apa kalau banyak oksigen yang belum bisa keluar, maka dia keluarkan lewat pola makan. Sisa-sisa makanan. Ibu Itu harus dimasak. Harus dimasak karena itu yang pertama itu dia kurang oksigen. Sehingga dia ada bapak mau ini bilang, untuk apa sih itu ibu-ibu suka ikut kegiatan Dharma Wanita? Paling dia cuma menggosip. Maaf ya, dengan berat hati bapak-bapak, saya bilang kalau kegiatan kita itu ibu Dharma Wanita sebenarnya jauh sekali dari gosip. Kita tuh lebih banyak menerima materi untuk mengembangkan diri, menambah ilmu pengetahuan kita, dan bersosialisasi. Ya, sekalian juga pasti acara seru-seruan ya. Kita tidak juga pasti mau bersosialisasi. Kita juga butuh namanya hiburan-hiburan seperti itu. Mengikuti kegiatan Dharma Wanita menurut saya itu dapat memberikan banyak manfaat bagi ibu rumah tangga, bukan hanya untuk organisasi tetapi juga untuk pengembangan diri dan keluarga. Beberapa manfaatnya yaitu menambah pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan, seminar atau kegiatan edukatif. Selain itu juga bisa memperluas pertemanan dan membangun jaringan dengan sesama anggota, mengembangkan rasa percaya diri, kepemimpinan, dan kemampuan berorganisasi. Selain itu kita juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, misalnya bakti sosial ya, mendapatkan inspirasi dalam mengelola keluarga dan pendidikan anak, kesehatan, dan ekonomi rumah tangga. Kita juga bisa menjadi wadah untuk berkarya, berbagi pengalaman, dan mengembangkan potensi diri kita di luar aktivitas sehari-hari. Ikut kegiatan Dharma Wanita sebenarnya bukan sekedar menghadiri pertemuan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi ibu rumah tangga untuk terus belajar, bersosialisasi, dan memberikan kontribusi positif bagi keluarga maupun masyarakat. Tingkat manfaatnya itu berbeda-beda, tergantung pada program yang dijalankan dan seberapa aktif seseorang berpartisipasi dalam kegiatan Dharma Wanita itu. Kemudian mengenai pernyataan ibu rumah tangga di Dharma Wanita yang hobinya gosip, itu hanya generalisasi sehingga tidak bisa dianggap benar untuk semua orang. Dalam setiap organisasi Dharma Wanita pasti ada anggota dengan berbagai karakter. Ada yang aktif belajar, mengadakan kegiatan sosial, pelatihan, atau pemberdayaan keluarga. Mungkin juga ada sebagian orang yang sesekali membicarakan orang lain. Tetapi hal seperti itu tidak hanya terjadi di Dharma Wanita, biasa juga terjadi di lingkungan kerja.
di rumah, sekolah, komunitas, atau organisasi lainnya. Jadi jangan cuma bilang Dharma Wanita kerjanya cuma menggosip, karena hal itu di dunia kerja pun bisa terjadi dan sangat mungkin. Justru di dunia kerja itu lebih banyak lagi tukang gosipnya. Belum lagi tukang gosip, tukang sikut, saling sikut mereka di kantor. Nah kalau kita di Dharma Wanita mungkin saling sikut bagaimana? Sudah jelas-jelas kita tahu ini ketuanya, kita mau sikut ketuanya? Ya nggak mungkin lah. Jadi seperti itu ya teman-teman, bapak-bapak sekalian, jangan suka melabelkan ibu-ibu Dharma Wanita ini kasihan tukang gosip. Kalau datang gosip nih sedeng. Kayak kalau kita cuma seru-seruan begini apa salah? Kalau kita seru-seruan seperti tidak ada salahnya kan? Kita mencari hiburan setelah kita melewati hari yang panjang dan penat mengurusi anak-anak dan keluarga. Capek juga kita lihat pantat panci terus, kasihan. Nah kalau menurut saya pribadi ya teman-teman, manfaat yang paling terasa dalam diri saya semenjak mengikuti kegiatan Dharma Wanita dari sejak 2017 tahun 2017 itu ya bisa menambah wawasan saya melalui seminar, penyuluhan, pelatihan tentang kesehatan gitu, macam-macam ya. Selain itu saya juga memiliki banyak teman, punya teman baru, saling mendukung antar anggota. Saya bisa mengembangkan keterampilan saya, misalnya memasak, kerajinan, kewirausahaan, atau keterampilan lain yang dapat menjadi peluang usaha saya. Selain itu, saya juga dilatih untuk meningkatkan kepedulian sosial melalui kegiatan bakti sosial, donor darah, atau bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Melatih kemampuan berorganisasi saya, seperti bekerja sama, mengelola acara, dan memimpin kegiatan. Bagi sebagian ibu rumah tangga, manfaat yang paling terasa itu memang memiliki kesempatan untuk belajar hal baru, bersosialisasi, dan mengembangkan potensi diri di luar rutinitas mengurus rumah tangga, teman-teman. Alhamdulillahnya dalam keluarga saya ya, keluarga pribadi saya ya, dari mamaku itu selalu ikut kegiatan Dharma Wanita. Terus menantu-menantunya semua ikut kegiatan Dharma Wanita. Tidak pernah itu mama saya melarang menantunya. Dia kalau minta izin, saya mau titip uang anakku ada kegiatan Dharma Wanitaku. Oh iya, sini titip, silakan kamu pergi ikuti dulu kegiatan. Tidak pernah itu mamaku menolak, karena dia mengerti ini anaknya, ini menantunya memang harus ikut kegiatan Dharma Wanita. Dan saya juga tidak pernah dilarang sama orang tuaku untuk mengikuti kegiatan Dharma Wanita itu, karena memang dalam kegiatan Dharma Wanita itu banyak sekali manfaatnya. Jadi kalau yang cuma bilang gosip-gosip, tidak, bohong itu. Tidak ada itu, kita tentang gosip saja, enggak. Betul-betul kita bisa mengembangkan pengetahuannya kita. Mudah-mudahan sehat-sehat semuanya. Sampai sini dulu ya. Kita nonton saja ini kegiatan main bolanya saya dengan teman-teman saya. Nanti ada juga pengocokan arisan. Oke, terima kasih. Kalau saya biasa cuma mau lihat lengkap kah tidak, bagaimana organ-organ sudah matang kah. Dia sembunyi sama dokter, tuh tahan ya. Angga sama Akam ininya, tuh tahan ya apa-apa. Tuh tahan dibangun, bagaimana itu bijinya loh. Sama Pak Dokter tuh tahan. Putar bagaimana Bu? Di itunya, di ular. Oh iya, biasa dia colek-colek gitu lagi apa karena dia gini kan. Dicolek-colek gitu ya. Dia putar. Kita yang geli itu, tapi yang dia terbayar sama munculnya dia itu. Iya betul. Ada yang dokter betul tapi yang ada yang dokter ya Bu, adanya malu, maksudnya iya. Mungkin saya dulu sampai 2 kali, yang pertama tidak dibayar karena kan tidak, dia sembunyi. Yang keduanya lagi dia masih tetap sembunyi, saudara. Cewek cowok, insya Allah cowok. Ini anak berapa? Kedua. Pertama cowok. Tapi lumayan jauh, 9 tahun. Yang kakaknya udah 9 tahun. KB kamu? Enggak. Berarti biasa yang pertama cepat jadi. Ya, yang pertama cepat itu cuma beda 3 bulan. 3 bulan setelah nikah langsung ada. Tapi yang pas yang kedua ini nggak ada KB, nggak. Nah, ini saatnya part
pengocokan arisan. Mencetak gol pada hari ini di menit yang kedua peluang Ibu Nadira. Ibu Nadira nih, jelas ya Ibu Nadira. Oke ya, oke Ibu Nadira dari Banglalu mencetak gol dalam menit yang ke-1. Selanjutnya siapa lagi yang akan mencetak gol sore hari ini? Ih, wah Ibu Andi dari Bang Maluku, ibunya tidak ada ya? Iya, kita lihat Ibu Andi. Gol tidak terjadi hari ini saudara-saudara, karena Ibu Andi yang tidak ada. Kita ganti lagi. Oke, Ibu Vera. Ibu Vera, 90 terakhir ya? 90. Kita akan waktu Ibu, kita akan waktu satu lagi. Tiket Bapak saya minta Bapak untuk tekan Pak. Yang di tengah Pak. Iya. Oke, siapa yang dapat? Iya, jangan. Wah, Ibu Nadira hoki sekali. Iya.